Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi pendidikan agama Islam kelas 8, yaitu masalah sujud. Marilah sama-sama kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sujud secara bahasa berarti tunduk dan khudu, merendah dan cenderung. Secara istilah, sujud adalah meletakkan sebagian kening yang terbuka atas tanah. Hidungnya juga tersentuh dengan tanah, merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini ada sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan kenikmatan, keuntungan atau kebahagiaan. Atau sujud yang dilakukan karena terhindar dari suatu musibah yang besar. Melakukan sujud syukur hukumnya sunnah. Sebab-sebab sujud syukur yaitu mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. 2. Terhindar dari bencana atau musibah. 3. Ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan sebagai rasa syukur bahwa dirinya tidak melaksanakannya. Tata cara melakukan sujud syukur. Sujud syukur tidak memiliki ketentuan dan waktu yang khusus. Orang yang melakukan sujud syukur hendaknya suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Adapun cara melakukan sujud syukur yaitu dengan pertama berniat untuk melaksanakan sujud syukur secara ikhlas kepada Allah. 2. Takbir dilakukan dengan takbiratul ihram. 3. Sujud hanya perlu dilakukan sekali. Ketika sujud dianjurkan dengan mengucapkan lafal hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur. 4. Bangkit dari sujud. Setelah sujud dilakukan berarti sujud syukur telah selesai. Hikmah melakukan sujud syukur. Hikmahnya itu menjauhi sifat sombong karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang dapat memberikan nikmat dan menghindarkan dari musibah. 2. Menanamkan sifat tawadu dan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu ya sebab-sebabnya sujud sahwi merupakan salah satu rukhsah keringanan Allah dalam melaksanakan sholat. Kita tidak perlu mengulang sholat dari awal. Cukup melaksanakan sujud sahwi ketika ragu-ragu dengan jumlah rakaat yang dikerjakan. Wah, ini rakaatnya 5 atau 4, 3 atau 4. Nah itu nanti tidak usah mengulang sholatnya, harus dilaksanakan dengan sujud sahwi, ya. Yaitu sebab contoh yang lainnya juga lupa dalam ketinggalan tasyahud awal. Ragu-ragu tentang jumlahnya atau kelebihan rakaat. Cara sujud sahwi yaitu ya ketika di tahiyat akhir sebelum melakukan sujud diiringi takbir dengan membaca doa. Jadi sebelum salam kita sujud lagi membaca doanya tuh. Sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu ada di halaman 30-31. Ya, terus kemudian takbir lagi, baca doa sujud di antara dua sujud yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus sujud lagi baca subhana man la yanamu wa la yasu
Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian bangkit sujud akhir, duduk tahiyat akhir, langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hikmah melakukan sujud sahwi, yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah dan tepatnya salah dan lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tepatnya salah dan lupa. 2. Menghindari sikap sombong karena hanya Allah yang tidak pernah lupa. Nah, di antara sujud yang lainnya adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sebab-sebab sujud tilawah yaitu ketika membaca ayat-ayat sajadah atau kita mendengarkan. Tata cara sujudnya yaitu sujud di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat dilaksanakan segera setelah kita membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Adapun caranya itu niat sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqahu wa sam'ahu wa basarahu ya haulihi wa quwwatihi, dan bangkit dari sujud langsung mengucapkan salam. Sujud tilawah dalam sholat. Nah, kalau sujud tilawah dalam sholat dilakukan dalam keadaan sholat harus mengikuti imam. Kalau imamnya sujud tilawah, kita juga mengikuti sujud tilawah. Apabila imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melaksanakannya. Adapun cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat adalah mengucapkan takbir segera setelah membaca ayat sajadah lalu bersujud. Ketika kita membaca surat sajadah, langsung takbir, langsung sujud. Setelah itu baca sujudnya itu sajadah wajhil ladzi khalaqa wa saqqa wa samu wa basarni wa quwwati. Terus takbir lagi, bangkit kembali dan melanjutkan salat. Itulah 2 keadaan yang kita dapat melaksanakan sujud tilawah. Hikmah sujud tilawah dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin materi hari ini tentang sujud. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, kita banyak kenikmatan. Nah, itu kita wajib sujud syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.